Apakah kita diam atau kita lawan, saudara? Kita tetap kritis atau kita diam, saudara? Kita terus bersuara atau kita takut, saudara? Wallahi, saudara, seandainya ijazah Pak Jokowi asli, saudara, Gus Nur rela, Bambang Tri siap ditembak, saudara sekalian. Kasusnya adalah ujaran kebencian dan penodaan agama, bukan kasus ijazah palsu, polsa palsu itu yang buat tembangan nangku Bune Sugik Nur CS itu di framingnya. Kenapa nggak dihadirkan ijazah Jokowi? Karena tidak pernah dihadirkan di persidangan, maka harusnya divonis bebas. Bebas tidak perlu menjeblok ya. Keamanan itu tidak terlalu masuk ke dalam, sudah terlalu banyak sekali. Padahal tadi sudah bilang Gus Nur itu sudah menerima apapun. Jadi seolah-olah ruang sidang ini akan terjadi kerusuhan gitu. Security makin banyak, keamanan makin banyak. Ya, perang. Berdiri lagi mereka yang melarang, tapi mereka berdiri. Ini yang perlu dicek mati. Terima kasih yang mulia. Tadi persidangan tidak benar sama itu tadi, tolong dilupakan. Ya, oke, sidang yang berjalan ya. Ya, tahan untuk kalau dipanggil. Tolong, ijazah asli tidak ada, saudara. Semenjak sekarang Sugik Nur Harja divonis oleh hakim 6 tahun penjara, maka bakal terjadi premingan kepada kita semua, kepada umat Islam khususnya, bahwa ulama sedang dikriminalisasi, ajaran agama sedang dikriminalisasi dan sebagainya, Islam sedang dikriminalisasi dan sebagainya. Minimal itu yang akan menggema di telinga kita. Sudah sih sebetulnya digemakan beberapa bulan ke belakang semenjak Sugik Nur Harja di penjara. Tetapi sekarang bakal lebih gencar dan mereka sudah mulai melakukan itu. Dan kita harus melawan premingan itu karena tentu ini sangat tidak benar. Ulama dikriminalisasi itu sangat tidak benar. Nggak ada ulama yang dikriminalisasi. Kalau ulama yang kriminal lalu dihukum ya sesuai hukuman yang setimpal dan berlaku di negara ini, itu baru iya. Oke, sebelum jauh, dan saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian yang mengatakan bahwa Sugik adalah ulama. Sebelumnya kita lihat dulu. Ini adalah sidang putusan. Sidang putusan yang insya Allah putusan membawa keberkahan kepada kita. Putusan yang menyatakan Gus Nur tidak bersalah dan bebas segala tuntutan dan dakwaan. Amin. Amin. Bohong dan lain sebagainya dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan majelis hakim, dan pastinya kami tadi dengan putusan tadi kami akan mengajukan banding. Karena menurut kami Gus Nur tidak layak dan tidak pantas untuk dihukum walaupun 1 hari saja. Kan ini bukan sidang dagelan, tapi sidang pesanan. Jadi jelas saya yakin ini kezaliman besar karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 2004 Jokowi yang masuk penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Sidang dagelan, Gus Nur dituntut dengan 6 tahun, vonis 6 tahun, saudara sekalian. Ini adalah bentuk kezaliman yang sangat luar biasa dan nyata, saudara. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong, bawa saja dia, atau suruh jaksa, karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden, ya. Jaksa Agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah, tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita, kalah Bambang Tri, tembak palanya. Karena dia janji kalau Jokowi punya ijazah asli, tembak palanya. Mestinya begitu. Dia 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP.
Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib. Ya, viral video suasana persidangan di kasus ujaran kebencian Sugi Nur. Ada seorang ibu jaksa ya, karena wanita, ibu jaksa yang bertanya tentang riwayat hidup semasa Sugi Nur masih kecil. Bikin semua orang yang mendengarkan tertawa terkencing-kencing. Sugi Nur ini memang double jaran lah ya. Nah, saya tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak? Bambang Tri. Ya tunjukkan tidak. Enggak. Ini pun mengakui bahwasanya dirinya sangat berharap ijazah dari Pak Presiden Joko Widodo itu adalah palsu. Akan tetapi apa? Akan tetapi ternyata ini pun menjadi malapetaka bagi diri Sugi Nur Raharja, dan kita anggap ini merupakan prank besar-besaran dari si Bambang Tri Mulyono alias si Sugi Nur Raharja. Kenapa? Kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Saya non Muslim tapi saya miris, ya, saya miris sekali. Bukan praktek mubahalah. Dan kalau Gus Nur itu sadar dalam hal ini, saya mengatakan sadar bahwasanya ada yang kurang di dalam rukunnya, maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistaan agama. Oke. Kemudian mengenai pendidikan, saudara kalau boleh tahu dulu menamatkan sekolahnya di mana saja, terus pernah mondok di mana? Baik. Belajar agamanya di mana? Baik. Saya mungkin tergolong anak yang masa kecil tidak bahagia ya, broken home. Jadi tidak terurus termasuk pendidikan. Jadi saya kalau bahasa Rocky Gerung, saya mendeokan diri di kelas 5 SD. Jadi saya nggak lulus SD, Pak. Tapi saya bangga, ada istilah Rocky Gerung tadi, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi belum tentu tanda orang berpikir. Jadi intinya saya tidak tamat SD, Pak Hakim. Intinya itu ya, belajar ilmu agama di mana pernah? Ya, saya nulis buku sudah kurang lebih 14 judul. Ada yang bestseller 1 menurut versi saya sih. Dan itu saya belajar dari autodidak. Apa yang saya lihat bisa jadi ilmu. Jadi kalau bahasa filsafat itu hamparan langit yang tanpa batas ini adalah kitab saya. Hamparan bumi yang tanpa batas sejauh mata memandang ini, saya bisa belajar dari tukang parkir, saya bisa belajar dari siapapun. Jadi kalau karya sih saya bisa nulis buku sampai 13 judul. Kemarin saya di penjara 10 bulan, saya bisa ciptakan 10 lagu. Alhamdulillah kita sudah bikin 50 lagu. Ini insya Allah dalam bulan-bulan ini kita launching lagi lagu baru. Jadi intinya begitulah Pak Hakim. Kalau mesantren saya belum pernah, saya tidak pernah mesantren. Bagaimana saya mondok sedangkan masa kecil saya tidak bahagia. Mungkin justru karena itu maka timbul motivasi, saya tidak hafal Quran tapi saya harus banyak melahirkan penghafal Quran. Saya saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. Kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya? Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Ngono ki ya diyakini karo pengikut-pengikut ya. Nek Sugi Nur adalah seorang ulama. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ini kelompok-kelompok ini kan
figurnya kan agama semua nih. Ini ada, Gus Nur, gimana caranya Indonesia ini berubah? Lengserkan Jokowi. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Dari ijazahnya 00081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Ya, Anda beranggapan itu ijazahnya Jokowi. Ya. Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kepalsuan, begitu kan? Itu ya. Anda bukan ahli, nah, makanya konfirmasi ke saya sebagai ahli. Makanya saya lihat, ya. Yang penting, yang jelas kebohongannya atau kejujurannya, ya, kelebihannya atau kekurangannya Bambang Tri. Tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa sandiwara, tiada hari tanpa kemunafikan, tiada hari tanpa kelicikan, tiada hari Ada seseorang itu di media mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri, punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang, masuk nomornya. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Orang yang nggak percaya sama Bambang Tri, orang yang nggak percaya sumpahnya Bambang Tri berarti apa? Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kemarin kan ngomong seperti itu. Nah itu tuh, itu yang dilaporin tuh itu. Yang kasih tahu, tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Jadi pendapat saya untuk masalah ijazah palsu sebetulnya sudah clear lah. Ya. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan. Selesai urusan. Gak usah dibahas lagi, Pak Jokowi nggak perlu nenteng bawa ijazah ke persidangan. Lah Jokowi itu presiden. Kasusmu itu bukan masalah kasus yang dilaporkan. Itu bukan masalah ijazah palsu. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Siapapun bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam, aku hidup di atas hukum Islam, aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Amit-amit cabang bayi yang gila nih, menjijikkan. Tapi saya dulu di posisi itu, saya di posisi itu, tapi sekarang jijik. Lihat manusia-manusia kerdil, manusia-manusia melempem, manusia-manusia tempe otaknya, tahu otaknya. Apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong? Baik. Saksi berpendapat, nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Izin. Nggih. Tak ngerti, tak kasih tahu nih pengacaranya nih, pengacaranya Sugi. Kalian itu orang-orang intelek gara-gara kumpul sama Bambang Tri sama Sugi, semakin kesini bukan semakin intelek tapi semakin goblok. Buat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah, dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa. Sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di iki wong kelasnya presiden kok ngurusi wong gembel kayak gini. Gembel sing rasa move on. Ya. Makanya kalau kamu nggak pengen goblok, Suginur, Bambang Tri, Egy Durjana, Kozim HTI. Isi podcast Gus Nur dan Bambang Tri sebelum divonis 6 tahun penjara. Hoaks ijazah palsu Presiden Jokowi yang diklaim sebagai kebenaran. Gus Nur dan Bambang Tri, yang melakukan video podcast tentang hoaks ijazah palsu Presiden Jokowi. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur telah dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebohongan sekaligus menimbulkan keonaran. Baik Gus Nur dan Bambang Tri, terbukti bersalah setelah menggelar podcast yang isinya mengklaim bahwa hoaks ijazah palsu Presiden Jokowi adalah sebuah kebenaran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa Gus Nur serta Bambang Tri Mulyono.
Sidang yang dilakukan terhadap kedua terdakwa, Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, dilakukan secara terpisah di Pengadilan Negeri Solo, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Gus Nur menjalani sidang lebih awal, disusul Bambang Tri Mulyono di ruang sidang Kusuma Atmaja. Hakim menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, Jo Pasar 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran selama menyinggung Presiden Jokowi. Dalam sidang ini, pengadilan menyita barang bukti yang salah satunya adalah sebuah flash disk berisi video tayangan di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Video tersebut hingga kini masih bisa ditemui di YouTube. Sebagai pembuka video podcast, Gus Nur membuat Bambang Tri melakukan sumpah mubahalah di bawah Al-Quran. Dalam obrolan berjudul, Gus Nur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran, terdapat sebuah pernyataan dari penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri, yang mengklaim ijazah Presiden Jokowi sudah palsu sejak SD, SMP, hingga SMA. Bahkan, Bambang Tri mengaku telah melakukan penelitian mengenai pernyataannya itu yang semuanya sudah disampaikan melalui buku Jokowi Undercover 2. Salah satunya terkait Presiden Jokowi sebagai pelajar angkatan pertama SMPP Surakarta, SMA 6 Surakarta, sejak 1976 hingga lulus tahun 1980. Bambang Tri meyakinkan bahwa Presiden Jokowi baru masuk SMA pada tahun 1978 dan lulus pada tahun 1981. Ia lalu mengklaim pernah mewawancarai seorang bernama Sri Handayani yang disebutnya pernah sekolah di SMA N6 Solo angkatan 1980. Namun disebut oleh Bambang Tri bahwa Sri Handayani tak mengenal Jokowi dan mendapat paksaan untuk mengenal ayah Gibran Rakabuming. Bambang Tri juga mengklaim bahwa ijazah Jokowi aslinya milik Joko Mulyono. Terlihat dalam unggahan bincang-bincang bersama Bambang Tri itu, Gus Nur membuat video podcast tersebut menjadi dua bagian. Video ini masih bisa ditemukan melalui kanal YouTube Bloko Suto Channel yang diunggah pada 27 dan tanggal 29 September tahun 2022. Akhirnya, potongan video tersebut dijadikan sebagai bukti oleh hakim bahwa keduanya telah melakukan ujaran kebencian serta menimbulkan keonaran. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 tahun penjara. Menanggapi vonis tersebut, baik Gus Nur dan Bambang Tri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kami mengajukan banding atas putusan ini, kata kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetyo usai sidang. Seperti diketahui, Gus Nur dan Bambang Tri terseret dalam kasus ujaran kebencian, IT dan penistaan agama ini karena keterlibatannya dalam acara podcast di channel YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam podcast itu keduanya membicarakan ijazah Presiden Jokowi yang diduga palsu. Bambang Tri Mulyono merupakan penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden.